Ronggolawe adalah seorang adipati Tuban yang banyak berjasa di wilayah Mojopahit. Karena berdirinya Majapahit tidak lepas daripada peran Ronggolawe dan teman-temannya. Begitu dia menjabat adipati di Tuban, hasutan-hasutan telah terjadi yang dilakukan oleh Halayuda, sehingga Ronggolawe terhasut oleh hasutan Halayuda ingin menanyakan kepada Majapahit. Dan Majapahit pun dihasut oleh Halayuda seakan-akan Ronggolawe ini mau memberontak kepada Majapahit. Akhirnya Raden Wijaya mengutus Kebuanabrang dan lain-lain untuk menghadang kekuatan Ronggolawe yang mau Majapahit. Sampai di Sungai Berantas, Jombang, terjadilah perseteruan dan pertengkaran yang begitu besar sehingga mengakibatkan Ronggolawe tewas di tempat. Begitu juga dengan Kebuanabrang. Setelah membunuh Ronggolawe, maka dari rombongan Kebuanabrang Lembusora ini tidak terima karena keponakannya telah dibunuh oleh Kebuanabrang. Dibunuhlah juga Kebuanabrang oleh Lembusora. Maka kedua punggawa Majapahit ini meninggal dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Jombang. Setelah kematian Ronggolawe, maka Ronggolawe dibawa pulang oleh beberapa pasukannya yang masih hidup untuk dikremasi di wilayah Tuban, yang sekarang makamnya berada tepat di pemakaman sebelahnya alun-alun Tuban. Sejarah Nusantara ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan darah. Dari Singosari sampai Majapahit, bahkan sekarang menjadi Nusantara Indonesia ini selalu dengan tumpah darah dalam pergantian pimpinan. Tahun 1945 juga penuh dengan darah dikorbankan oleh para pejuang hingga bangsa Indonesia mendapatkan kemenangan melalui proklamasi 1945. Jangan sampai terjadi hal-hal yang telah terjadi ini. Inilah penjelasan dari Ki Jolo Sutro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Om Swastiastu. Kali ini saya mengupas sedikit cerita daripada Adipati Ronggolawe yang meninggal begitu tragis, padahal perjuangannya di Majapahit begitu besar. Bahkan Patih Nambi pun hampir selevel dengan Patih Nambi. Kenapa Ronggolawe sampai meninggalnya begitu tragis? Karena hujatan daripada Ramapati atau Halayuda itu sangat mempengaruhi daripada pola pikir atau mindset Ronggolawe, sehingga Ronggolawe merasa memberontak, merasa ingin menanyakan, kok kenapa Ronggolawe ini yang dikasih cuma adipati, sedangkan Patih Nambi menjadi patih di istana Majapahit. Atas propaganda daripada Halayuda, maka Ronggolawe ini panas dan akhirnya membawa pasukan datang ke Majapahit, dan Halayuda sebelum itu pergi ke Majapahit dan menghasut seluruh orang-orang istana, pasukan Bayangkara dan termasuk Raden Wijaya sendiri, seakan-akan Ronggolawe ini memberontak kepada Majapahit. Maka Kebuanabrang, Lembusora dan lain-lain dikirim untuk menghadang pasukannya Ronggolawe sebelum masuk ke istana, sehingga terjadilah pertempuran besar di Sungai Tambak Beras dan seorang Ronggolawe telah gugur di medan perang akibat tusukan daripada keris Kebuanabrang. Nah, Lembusora sebagai paman daripada Ronggolawe, dia merasa sakit hati karena keponakannya yang dibunuh oleh Kebuanabrang ini. Dari belakang Kebuanabrang ditusuk oleh Lembusora, sehingga kedua punggawa-punggawa Majapahit ini meninggal. Seperti itu. Sebenarnya ini semua adalah proses perjalanan Majapahit yang begitu banyak memakan darah teman-teman seperjuang di Majapahit. Untuk itu baik siapapun saja,
sebenarnya kita harus mengenang jasa-jasa daripada Ronggolawe, Patih Nami, dan semuanya yang berjuang demi tegaknya sebuah kerajaan besar yang bernama Wilwatikta atau Majapahit. Sekian dari saya Ki Jolo Sutro. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.